sana saban hari matan bai sukan sampai ke malam Pro 4 RRI Banjarmasin 87,7 FM 105,9 FM. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Pro 4 RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Inilah Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro 4, saya Wan Kahfi kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Hikmah Subuh akan membahas tentang Napak Tilas Ulama Banjar Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari. Bersama narasumber kami ada Ustadz Irsadur Rahman Ahmad STHI MAG dan Andami akan kami ajak bergabung di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252 ataupun juga Anda bisa mendengarkan kami atau sambil memberikan pertanyaan melalui live chat kami di channel YouTube @pro4rri Banjarmasin. Langsung saja kita akan mengulas dan mendengarkan bagaimana napak tilas dari Syekh Arsyad Al-Banjari atau mungkin kita kenal dengan Datuk Lampayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin langsung saja kami ingin mendengarkan pemaparan dari Ustaz, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang membawa kita kepada ketaatan akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sabarataan kelak termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpulkan dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pendengar rahimakumullah, kita tahu semua bahwa di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada mereka-mereka itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah yang besar. Ada yang Allah berikan melalui hamba-hambanya, ada pula mereka-mereka yang mendapatkan ataupun merasakan keberadaan orang yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Terkhusus kita-kita sebagai warga khususnya Kalimantan Selatan,
Allah berikan anugerah yang besar, yaitu Allah turunkan di antara makhluk-makhluknya yang memiliki kedudukan yang besar di tanah kita yang begitu kita cintai, yaitu di negeri Banjar khususnya, adalah keberadaan pada Tuhan kita, atau lebih kita sering dengar nama beliau adalah Datu Palampayan. Nah, atau lebih masyhur lagi nama beliau adalah Syekh Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau merupakan tokoh yang begitu luar biasa. Termasuk pula apa-apa yang kita dapatkan di dalam kesempurnaan di dalam agama kita. Beliau merupakan tokoh yang begitu luar biasa, yang keberadaan beliau itu menjadikan apapun yang kita kerjakan jauh lebih sempurna dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pun beliau memiliki kedudukan yang begitu luar biasa. Bagaimana beliau dalam menuntut ilmu, dan bagaimana pula beliau dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau miliki dan yang beliau dapatkan ketika beliau menuntut ilmu. Memang dari segi usia beliau jauh lebih daripada kita. Kita akan untuk saat ini hampir rata-rata kada terlalu berumur panjang. Beliau kan umurnya, kalau kada khilaf, wafatnya beliau itu lebih dari 100 tahun. Cuma ada hal yang begitu luar biasa yang beliau tinggalkan untuk kita-kita semua. Apa itu? Terkhusus adalah di dalam di dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan setiap ibadah. Entah itu dengan cara beliau menyampaikan, mengajarkan, ataupun memberikan sajian kepada kita terkhusus adalah generasi-generasi kita saat ini. Ada kitab-kitab beliau yang beliau karang, yang itu bahkan menjadi rujukan bagi kita semua. Terkhusus yang paling sering kita dengar adalah tidak lain adalah tentang kitab Sabilal Muhtadin. Itu adalah kitab yang begitu luar biasa, yang di dalamnya Masya Allah luar biasa, tentang kajian hukum fikih, dan begitu detail apa yang beliau sampaikan agar kita semua mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Bahkan kitab Sabilal Muhtadin yang kita tahu semua itu menjadi rujukan utama dalam hukum fikih di Asia Tenggara. Terkhusus itu adalah di Malaysia, di Brunei, Thailand Selatan hingga Filipina Selatan. Terkhusus lagi adalah di Banjarmasin. Dan ini adalah begitu luar biasa. Dalam satu pembahasan pun beliau begitu detail. Bahkan saking detailnya ada di antara masyarakat yang jenuh ketika membahas apa yang ada di dalamnya. Lawas bahasa Banjarnya itu lawas bandar jarah hanyar tuntung. Hal ini kenapa terjadi? Karena beliau begitu luar biasa dalam menyampaikan apa yang beliau ketahui tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Karena kan patokan utama kita untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana fikih kita. Fikih merupakan salah satu dari ilmu yang wajib bagi kita untuk menuntut. Kesempurnaan ibadah itu kita dapatkan melalui fikih. Bagaimana itu salat, bagaimana itu puasa, bagaimana itu zakat, haji, dan lain-lainnya, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Wudunya pun ada di dalamnya. Nah, maka disinilah luar biasanya beliau berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu ditulis agak lumayan panjang. Tapi kalau Arab Melayu, karena kita tahu kitab Sabilal Muhtadin merupakan kitab Arab Melayu, itu kalimatnya singkat, hurufnya pun pendek. Nah, jadi ketika diterjemahkan, kalau kitab aslinya itu mungkin sekitar 2 jilid, terjemahnya itu ada sampai dengan lebih dari 2 jilid, ada bahkan ada yang 3 jilid. Bahkan kalaunya lebih
dijabarkan lagi, itu pun Masya Allah luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan terkhusus kita masyarakat Kalimantan Selatan bersyukur dengan keberadaannya beliau, dan termasuk pula yang menjadi tujuan utama kita adalah di dalam keberadaan beliau tidak lain adalah mengikuti apa yang beliau kerjakan dalam sehari-hari. Terkhusus itu pula adalah apa yang beliau ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan hal yang begitu luar biasa. Bahkan sebelum pun juga beliau berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu, dan itu dibarengi dengan sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, yang kita tahu beliau merupakan ulama yang besar pula luar biasa. Bahkan di dalam kalau ada khilaf itu di dalam karangan beliau, di antara Syekh Abdus Samad Al-Palimbani itu adalah Hidayatus Salikin, dan ini pun menjadi rujukan utama pula. Dan beliau ternyata bersahabat dengan mereka, dan kedekatan beliau pun juga adalah hal yang luar biasa. Beliau merupakan ulama yang besar. Nah, ulama yang besar bertemukan dengan ulama yang besar akan menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Di antaranya pula adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini pun termasuk ulama yang menjadi rujukan di Asia khususnya, termasuk pula di antaranya adalah kadingat ulun sikungnya tanah. Itu mereka memiliki kedudukan yang luar biasa. Namun pada dasarnya setiap ulama itu memiliki ciri khas masing-masing. Bahkan terkadang, nah nih di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, beliau pun merupakan ulama yang begitu luar biasa, dan kita tahu semua bahwa mereka itu adalah ulama yang begitu luar biasa. Ketika ada suatu permasalahan, mereka saling membantu satu sama lain agar permasalahan itu dapat terselesaikan. Ini adalah ulama-ulama yang begitu luar biasa, dan keberuntungan kita sebagai masyarakat Banjar adalah Allah jadikan salah satu di antara ulama besar ini adalah mereka yang bermukim di Kalimantan Selatan. Dan ya hampir rata-rata lah kan di antara kita pasti sering berziarah ke tempat beliau, mengambil keberkahan dari beliau. Bukan dalam artian kita meminta kepada beliau, tidak, tapi kan orang yang berziarah itu adalah menghadiahi kepada beliau, entah itu dengan wasiat beliau yang menyatakan bahwa membaca Al-Ikhlas sebanyak 13 kali dan hal-hal lainnya, termasuk pula ada yang membaca Yasin dan hal-hal yang lainnya, yang ini pada dasarnya memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan, khususnya kepada mereka yang si pembaca. Nah, dengan sebab wasiat beliau, dengan sebab orang berziarah kepada beliau, sedikit banyaknya ada manfaat yang didapatkannya. Satu di antaranya adalah Al-Quran yang terbaca. Kalau kada ziarah, mungkin kan banyak di antara kita yang kada membaca Al-Quran. Cuma karena adanya ziarah, lalu Yasin terbaca, Qul Huwallah terbaca. Ini kan bagian dari keuntungan yang luar biasa. Namun pada dasarnya ulama kita yang begitu luar biasa ini memberikan kepada kita hal-hal yang indah, karena beliau merupakan ulama yang begitu luar biasa. Keberadaan beliau menjadikan manfaat untuk orang-orang lain, dan ini pun merupakan pembelajaran yang indah bagi kita, karena pada dasarnya pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, bahwa keberadaan ulama ini adalah sesuatu yang menjadi anugerah besar bagi kita. Bahkan ada di antara ulama yang menyatakan kalau kampung itu terdapat tokoh masyarakat ataupun ulama khususnya, atau mereka yang membimbing agama, maka kampung itu akan terbebas dari yang namanya bala dan musibah. Dan ini pun yang kita rasakan, terkhusus Kalimantan Selatan dengan adanya beliau. Termasuk pula pendengar rahimakumullah,
bukan hanya beliau, keturunan-keturunan beliau pun adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Mereka memiliki keilmuan yang begitu luar biasa. Mereka memiliki kedudukan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah-anugerah yang berbeda antar mereka, namun pada dasarnya adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bagaimana Syekh Arsyad Al-Banjari yang kita kenal sebagai padutuan kita, Datuk Palampayan, ini merupakan napak tilas beliau hingga saat ini pun begitu luar biasa. Bahkan hampir di antara kita jarang tidak pernah berziarah kepada beliau. Nah, satu hal yang menjadi poin utama bagi kita untuk pertemuan kali ini tidak lain adalah bagaimana pesan-pesan beliau kepada kita-kita. Karena pesan beliau itu Masya Allah luar biasa, dan ketika kita menerapkan di dalam kehidupan kita, maka pada dasarnya keuntungan itu akan kembali kepada kita. Nah, satu hal di sini ada 5 pesan yang kita simpulkan dari perkataan beliau. Di antaranya yang pertama adalah jangan engkau menyandarkan harapanmu kepada makhluk. Makhluk itu sama sepertimu, tidak mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menyadarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu sandaran utama kita hanyalah kepada Allah. Makhluk boleh kita bersandar, cuma pada dasarnya apapun yang kita dapatkan dari seorang makhluk tidak lain itu adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatan utamanya adalah bersandarnya kita kepada makhluk jangan sampai meniadakan adanya Tuhan. Karena yang mengatur akan segalanya tidak lain adalah Tuhan kita. Nah, karena pada dasarnya pendengar rahimakumullah, Tuhan adalah yang mengatur dari segala dalam kehidupan kita. Baik dan buruk kita adalah bagian daripada kehendaknya Tuhan. Ini menyadarkan kepada kita karena berbeda halnya dengan orang yang tidak sepenuhnya meyakini dengan adanya Tuhan. Mereka akan bersandar kepada sesuatu barang yang ada di hadapannya. Contoh, ada orang yang bersandar kepada selain daripada Allah, seumpama mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Seumpama ada orang yang bersandar ataupun ketergantungan dengan obat. Nah, kalau kadata minum obat tujar aku kalau rabah aja. Nah, kan ini padahal pendengar rahimakumullah, pada dasarnya apapun itu adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bersandar dengan sesuatu perantara, namun jangan sampai kita melupakan keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan Allah merupakan sesuatu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Obat mungkin akan menyembuhkan kepada kita, namun pada dasarnya kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pesan yang disampaikan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala yang itu begitu luar biasa. Karena bukan hanya di masa beliau, masa saat ini pun ketergantungan kita kepada makhluk itu begitu luar biasa. Namun beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat menyandarnya kita utamanya. Meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk kan kadang ya kekecewaan itu akan timbul. Kenapa aja sedikitannya aku diberi ijar, kayak seumpama kan semalam hari raya kan ada yang dapat THR, ada yang kada, kan kadang antar anak pun berbeda, ada yang diberi THR dengan jumlah terbanyak, ada yang tersedikit. Tapi kalau bersandar kepada makhluk, sedikitnya aku diberi ya. Nah, seikung kok banyaknya diberi atas untung aku tak dapat banyak. Padahal pada dasarnya pendengar rahimakumullah, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang menyertai dan membersamai kepada kita, semua itu adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kerjanya kita
usahanya kita itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Namun Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Hikam, di situ beliau menyatakan bahwa pada dasarnya setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur itu rezekinya sudah diatur oleh Allah. Apa yang dia dapatkan hari ini, apa yang dia rasakan hari ini, dan apa yang dia nikmati hari ini, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mata kita Allah bangunkan. Bahkan jauh lebih dari itu, tidak di antara kita pun tidak mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka mata kita, melainkan itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan utama kita tidak lain adalah selalu meminta kepada Allah akan hal-hal yang baik yang terus-menerus menyertai kepada kita. Namun pada dasarnya ketika ada sesuatu yang mana itu bertentangan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak lain itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagian dari pesan Syekh Arsyad Al-Banjari pada tuan kita adalah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemuliaan seseorang juga ditentukan oleh kemandiriannya dalam mencari rezeki yang halal. Nah, ini pada dasarnya pendengar rahimakumullah menyadarkan kepada kita semua bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada meminta. Nah, tangan di atas itu kan artinya memberi, dan tangan di bawah itu kan otomatis menerima. Cuma kadang ada juga anda mahal lebih. Aku meminta aja tapi tanganku di atas, ika memberi mulai bawah ya. Namun pada dasarnya ya tetap yang namanya memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Memang sebenarnya pada dasarnya kita semua menerima itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Namun memberi adalah sesuatu yang jauh lebih besar utamanya bagi kita semua. Karena pendengar rahimakumullah, ketika kita memberi kepada siapapun, entah itu dengan bentuk apapun, pada dasarnya keuntungan itulah yang akan menyertai kepada kita. Contoh, kita senyum kepada orang lain itu kan bagian dari sedekah, dan itu pun bagian dari memberi. Ketika memberi itu kita berikan kepada orang lain, maka pada dasarnya kebahagiaanlah yang akan menyertai kepada kita semua. Yang namanya memberi ini kan ya, doa orang itu kan tak banyak lawan kita nih sampai, walaupun pada dasarnya mengharapkan doa dari orang lain itu kada bagus, dalam artian memberi orang doakan akulah, itu kan memang menyatakan kejernihan ataupun kebersihan dari amal itu kurang. Namun pada dasarnya pendengar rahimakumullah, yang namanya kita memberi, orang yang menerima pasti akan mendoakan kepada kita. Nah, orang yang menerima dari apa yang kita berikan, doa mereka adalah doa yang penuh dengan ketulusan. Ketika doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keuntungan yang besar yang kita dapatkan. Dan pada dasarnya ketika kita memberi kepada orang lain, maka jamaah rahimakumullah, pendengar dimanapun berada, sedikit banyaknya akan menjadi kelapangan hidup bagi mereka yang menerima dari apa yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dari pesan Syekh Arsyad Al-Banjari, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Tidak ada sesuatu yang berharga melainkan daripada ilmu dan disertai dengan akhlak. Nah, ini hal yang begitu luar biasa. Ilmu dan akhlak adalah sesuatu yang luar biasa. Merosotnya kepribadian seseorang itu pun tidak lain adalah lantaran akhlaknya yang kurang. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula derajat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini menandakan bagi kita semua bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang berharga. Dan Syekh Arsyad Al-Banjari pada Tuhan kita menyarankan bagi kita semua untuk senantiasa dan terus-menerus menuntut ilmu, dan tidak ada habisnya kita dalam menggali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada dasarnya
ketika kejenuhan itu menghampiri kepada kita, lapah sudah belajar, maka rehat dululah sejenak. Rehat dulu sejenak dengan apapun itu yang dengan sebab itu kita menyamanakan pikiran dan hati kita, kemudian tetap terus-menerus menuntut ilmu, karena semakin ilmu itu dituntut maka akan menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita merupakan musuh utama kita ketika kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, terkhusus itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu sifatnya adalah akan menyuruhkan kita jauh daripada Allah. Ketika hal itu kita ingin kita lakukan, kita turuti, maka pada dasarnya ketidaknyamanan akan menghampiri kepada kita, kurangnya sanggup kita, kurangnya bekal kita. Bahkan kan kita sadar semua bahwa bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah sudah panggil kita tidak lain adalah apa yang kita siapkan ketika kita hidup, terkhusus itu adalah amal baik kita semua. Oke. Baik, dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di dua line telepon kami di 0895 3405 0959 dan juga di 0511 325 2602. Dan Anda juga bisa mengirimkan pesan di live chat kami di channel YouTube @pro4RRI Banjarmasin. Ustadz, kita masih berbicara masalah Syekh Arsyad atau Datuk Lampayan ya Ustadz. Okay. Apa nih karomah beliau yang bisa kita ambil contoh di kehidupan kita sehari-hari agar bisa kita aplikasikan begitu Ustadz? Oke, baik. Karomah yang Allah berikan kepada beliau itu sebenarnya begitu luar biasa. Namun pada dasarnya karomah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya lantaran bagaimana dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah karomah, sebenarnya setiap kita itu ada memiliki karomah masing-masing. Cuma berbeda posisinya aja, Ada yang karomah hanya untuk dirinya, ada karomah hanya untuk keluarganya, ada karomah yang itu ternyata bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar beliau. Nah, Syekh Arsyad Al-Banjari pada dasarnya karomah yang Allah berikan kepada beliau itu begitu luar biasa. Namun yang utama bagi kita adalah karomah yang paling sering kita ketahui dan terus-menerus beliau aplikasikan dalam kehidupan beliau tidak lain adalah istiqomah. Karena setiap ulama, setiap tokoh agama, setiap orang yang memiliki kemuliaan yang luar biasa pasti ada istiqomah yang beliau senantiasa kerjakan, gawian yang senantiasa beliau kerjakan, dan itulah karomah yang paling besar. Karena istiqomahnya seseorang di dalam suatu hal apapun itu adalah perkara yang begitu luar biasa. Tidak mudah bagi kita untuk istiqomah, dan istiqomahnya beliau tidak lain diantaranya adalah beliau senantiasa dalam keadaan menuntut ilmu. Buku beliau senantiasa bersamakan dengan beliau. Terkhusus itu pula belajarnya beliau itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau di dalam buku beliau ini ada yang ditulis ataupun yang diringkas oleh di antara ulama kita itu banyak. Di antaranya adalah sewaktu beliau membuat irigasi, maka beliau hanyalah menggores tongkat beliau ke tanah yang kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai. Ini kan hal yang begitu luar biasa. Mungkin kayak kita lah menggores behemoth kali jadi napa-napa ya. Nah, kalau kayak beliau kan ini adalah karomah yang Allah berikan kepada beliau lantaran kedekatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada dasarnya istiqomah yang paling karomah yang paling besar adalah bagaimana istiqomah. Setiap ulama itu rata-rata istiqomah. Contoh di antara keturunan Syekh Arsyad kan paguruan kita Barataan, Abah Guru Sekumpul, istiqomahnya beliau pun juga begitu luar biasa.
di masa senjanya beliau, di masa letihnya beliau, di masa capeknya beliau, di masa garingnya beliau, istiqomah beliau di dalam menuntut ilmu itu Masya Allah luar biasa, dan mengajarkan ilmu pun adalah hal yang begitu luar biasa. Tidak ada rasa yang namanya letih. Kenapa? Karena kalau mereka-mereka itu sudah bergelut di dalam ilmu, biasanya di antara mereka itu akan merasakan kenikmatan yang berbeda. Asa nyaman. Bahkan kan kalau kisah ada guru Ipansah, kalau lebih dikenal tuh guru Gabin, Abah Haji itu kan, atau guru Juhdi itu kan Masya Allah luar biasa. Garing beliau turun mengajarkan ilmu, garingnya ampih. Imbahnya masuk pulang ke mobil, berasa pulang garingnya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang begitu luar biasa. Istiqomahnya mereka di dalam mengajarkan ilmu. Nah, termasuk pula Syekh Arsyad Al-Banjari pada tuan kita ada Tupal Hampayan pun Masya Allah. Tidak ada istilah rasa jenuh di dalam menuntut ilmu. Bahkan kan menurut riwayat beliau malah disuruh bulik, bukan beliaunya yang hendak bulik, disuruh bulik sadang dah jadi sidin. Ketika itu beliau datang ke Madinah, dan ternyata di Madinah itu ada ulama besar yang dari Mesir. Setelah menuntut ilmu dengan beliau, beliau izin hendak kembali lagi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Maka kata ulama tersebut, jadi sidin ikam hendaknya ke mana? Ulun hendak ke Mesir lagi. Jadi sidin kada ku dapati jadi sidin ulama yang paling besar ilmunya selain aku. Bukan dalam artian ini sombong, kada. Namun pada dasarnya jadi sidin akulah ulama yang terbesar yang mengetahui tentang beberapa ilmu dan penguasaan ilmu yang ada di negeri Mesir. Maka jadi sidin sudah cukup ikam belajar lawan aku, sadang dah ikam bulik ke negeri ikam. Nah ini kan perkara yang luar biasa. Padahal beliaunya tetap hendak menuntut ilmu, cuma paguruan sidin menyuruh akan bulik. Dan ketika bulik itulah beliau meulah pembelajaran, mengarang kitab, mengulah karya, dan itu ternyata menjadi rujukan utama bagi generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana di dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Masa mun hitung tentang karamah ini Masya Allah luar biasa. Kalau di sini kan ditulisakan tuh ada 4 bang, cuma di antaranya ya yang tadi itu hanya menggunakan tongkat beliau. Tongkat itu pun adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan menurut riwayat kalau sudah umur 40 ke 45 tuh sadang dah jalabat tongkat. Nah itu kan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Bukan dalam arti menandakan tuha kada, tapi berpegang kita bahwa itu adalah sunnah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehidupan beliau penuh dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ustadz, kalau dari Datuk Lampaian sendiri kan memang menyampaikan bahwa ditekankan ada 4 itu, ada syariat, tarekat, marifat, hakikat begitu. Bagaimana cara mengimbangi atau mengimbangkan keempatnya ini agar bisa berjalan selaras, Ustadz? Oke, baik. Yang beliau ajarkan kepada kita semua ada 4 tadi itu kan. Nah cuma pada dasarnya semua itu perlu proses. Tidak dapat bagi kita untuk keseluruhan itu kawa tanpa dengan cara proses. Proses itu didasari dengan bagaimana kita dalam menggali ilmu. Yang pertama kan dengan cara menyempurnakan dulu ibadah kita. Kemudian setelah ibadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan, maka ujung dari yang kita inginkan yang disampaikan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari yaitu hakikat, ini pada dasarnya adalah menyadarkan bahwa diri kita bahwa sepenuhnya itu adalah bagian dari aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita adalah makhluk yang tidak ada daya apapun kecuali tanpa ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jaka jadi orang tuh hakikatnya Allah taala juga aja. Nah kan. Namun pada dasarnya kembali lagi kepada kita semua. Banyak yang di antara kita langsung hakikatnya Allah taala juga aja. Aku kada penyembahyang, aku ada penyedekah, aku kada berzakat, nya kehendak Allah taala juga. Nah, ini yang berbeda. Karena yang beliau inginkan adalah
sempurna keseluruhannya. Sempurna keseluruhannya dalam ibadahnya pun sempurna, ditunaikan dengan semaksimal mungkin, ditunaikan dengan sebagus mungkin, ditunaikan dengan sesempurna mungkin. Lalu di ujung ketika kita mengerjakan dalam suatu ibadah itu, kita sadari bahwa ini adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang menyertai kepada kita tidak lain semuanya adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya semua itu perlu proses. Tidak ada apapun itu yang instan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kan yang instan nih kadada. Kita hendak makan nasi kan perlu dulu proses, setidaknya basuh baras dulu ada ipang dah nang tanyaman ka warung jalah nukar nasi. Cuma proses untuk mendapatkan duit supaya kawa ke warung kan ada juga prosesnya. Nah maka pun juga hal yang demikian itu pula di dalam kita menggawi apa yang beliau ajarkan kepada kita. Namun pada dasarnya ketika kita sudah berupaya dalam apa yang beliau inginkan, ini adalah bagian dari usaha kita. Namun pada dasarnya ketika kita menyadari bahwa apapun itu adalah bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi catatan besar tuh gini. Bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dalam artian kehendaknya Allah taala juga adalah, nah itu biasanya harus di akhir. Kebanyakan kita di awal. Nah, contoh kita sudah beribadah semaksimal mungkin ya kan. Puasa di bulan Ramadan tadi yang sudah begitu luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita berataan diterima oleh Allah. Amin, ya Allah. Itu kan setidaknya kita dulu menyempurnakan puasanya seperti apa, yang diajarkan seperti apa, yang seharusnya seperti apa, sesuatu yang maulah puasa itu kada sempurna itu seperti apa, itu setidaknya sudah dulu kita upayakan. Nah, kita jauhi apa-apa yang kada boleh, apa-apa yang harus dihindari, dan ketika itu barulah kita sandarkan ini semua adalah bagian dari kehendaknya Allah, dalam artian kita sudah mengupayakan, namun kita kembalikan bahwa ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nang banyak di antara kita di awal saumpama kayak ini ada orang yang ditampar, ini kehendak Allah Ta'ala aja ya. Nah itu biasanya bakal lahian imbahnya tuh. Kenapa? Karena di awal. Namun pada dasarnya tinggal kembali lagi kepada kita, bagaimanalah kita dalam menyempurnakan agama kita dalam keseharian, karena agama adalah sesuatu yang akan menjadi keberuntungan besar bagi kita semua. Ini sudah 220 tahun beliau meninggalkan kita ya Ustadz Betul. Irsya ya. Dan baru di di Lebaran tadi pun juga kita mengikuti haul beliau begitu. Iya, betul. Ustadz Irsya. Lalu kita sebagai orang Banjar tuh sangat beruntung ya Ustadz. Betul. Dengan peninggalan warisan yang beliau tinggalkan kepada kita, kemudian juga zuriat beliau yang juga masih meneruskan apa yang beliau ajarkan begitu sampai ke Abah Guru Sekumpul dan juga banyak lagi yang lainnya begitu. Betul. Apa pesan yang bisa kita tangkap nih Ustadz Irsya dari apa yang sudah beliau berikan kepada kita hingga saat ini, walaupun beliau sudah lama tidak ada tapi masih melekat di hati dan jiwa orang-orang Banjar nih Ustadz. Oke, baik. Ini hal yang luar biasa ini. Nah, setiap orang pada dasarnya Allah berikan anugerah masing-masing. Apa itu? Yaitu akal. Ketika akal itu sempurna, maka akal itu akan digunakan bagaimana caranya supaya akal itu menjadikan keuntungan yang besar bagi dirinya. Nah, pada tuan kita Syekh Arsad Al-Banjari, walaupun beliau sudah wafat kurang lebih 220 tahun, itu Masya Allah, karya beliau masih ada. Napak tilas beliau masih nampak, kepribadian beliau itu nampak jelas, bahkan diamalkan ataupun digawi oleh keturunan-keturunan beliau, oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Memang beliau kada hanya mengajarkan kepada keturunan beliau, cuma sekitar beliau kan, masyarakat beliau itu pun mendapatkan keuntungan yang beliau berikan kepada mereka. Namun pada dasarnya yang beliau tinggalkan kepada kita, satu diantaranya adalah bagaimana karya beliau. Karya beliau ini akan terus menerus dipelajari, dan ini adalah bagian dari
amal jariah beliau, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian selain daripada itu, sedekah beliau pun juga begitu luar biasa. Karena kan kita tahu semua, idza mata ibnu Adam inqata amaluh ila min salasin. Ketika seorang itu Allah panggil, terputuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleh. Dan ini ternyata ada pada beliau. Ketiganya ini ada pada beliau. Makanya dengan sebab ketiganya ini ada pada beliau, orang-orang yang sesudah beliau itu merasakan begitu luar biasanya keberadaan beliau. Nah, inilah yang utama bagi kita-kita. Kehidupan kita di dunia akan berakhir. Namun apa yang kita tinggalkan kepada mereka? Apa yang menjadi sesuatu hal yang itu menjadi ingatan besar bagi mereka? Kalau pepatah kan menyatakan bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan itu yang akan terus-menerus sampai kepada kita. Kita menanamkan sesuatu yang indah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka menyebutkan kebaikan tersebut, bahkan secara tidak langsung mereka mengikuti apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka pada dasarnya inilah yang akan terus-menerus mengalir kepada kita-kita. Nah, Syekh Arsad Al-Banjari pada tuan kita ini Masya Allah, walaupun luas lawasnya sudah beliau kadada, cuma keberadaan beliau ini seolah-olah begitu berarti bagi kita-kita orang Kalimantan Selatan. Bahkan kan jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, yang jauh pun ada yang datang, yang dari ini, yang dari ini, yang dari ini, kan hampir rata-rata kalau ke Banjar jar asa kurang pas jar kalau kada ke wadah Syekh Arsad. Nah, ini pada dasarnya pendengar rahimakumullah, apa yang beliau tanam dan inilah yang beliau rasakan. Nah, anak-anak beliau, keturunan beliau terus meneruskan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau ajarkan, dan ternyata itulah hal yang menjadi keuntungan yang besar bagi beliau khususnya. Bahkan pada dasarnya pendengar rahimakumullah, ada ulama yang menyatakan bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, amalia apapun yang kita kerjakan saat ini, pada dasarnya mengalir pula kepada beliau. Karena kenapa hal yang demikian itu ada? Karena beliaulah yang mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, dan orang-orang yang keturunan beliau dan keturunan-keturunan beliau pula lah yang mengajarkan kepada kita-kita. Ini adalah bagian dari hal yang begitu luar biasa. Maka kembali lagi kepada kita, apa yang kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita, apakah itu manfaat ataupun sebaliknya. Ketika manfaat itu belum ada, maka saat ini ketika Allah masih memberikan sesuatu yang berharga kepada kita, berikan kepada mereka agar keberadaan kita itu menjadi sesuatu yang berharga. Jaka ajar orang tuh jangan disia-siakan lah kan. Jangan disia-siakan. Umur masih ada, manfaat kau diberi kepada orang lain. Kan karena manfaat kepada orang lain kan bukan hanya dalam bentuk duit ataupun apa. Kadang tenaga ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ketika sesuatu yang luar biasa yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah dengan maha kasih sayangnya memberikan hal itu pula kepada kita. Bahkan di antara pesan beliau yang begitu luar biasa, mengutip dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadis yang sering kita dengar. Manfaat kepada orang lain macam-macam bentuknya, karena manfaat itu akan menjadi goresan yang indah bagi hati-hati mereka, dan ketika hati-hati mereka itu tergores dengan sesuatu yang indah itulah yang akan disampaikan kepada mereka penerus-penerus beliau. Kan kadang tanpa kita sadari, terkumpulan kita di satu tempat, seumpama misal di gawian yalah, atau di tempat di mana kita berkumpul, Bahjar mun ada sidin tuh rami jar, sidin tuh kisahnya Masya Allah. Nah itu kan menjadi goresan yang besar, yang indah bagi mereka, dan itu biasanya mereka sampaikan kepada anak buahnya menyampaikan kepada anak buahnya, dan ternyata itu adalah dari bagian dari pembelajaran hal yang begitu luar biasa. Oke, sedikit Ustadz mungkin sebelum kita tutup nih, banyak juga mungkin yang belum mendapatkan syafaat atau hatinya belum terbuka untuk mencintai Rasulullah dan
wali-waliullah di Kalimantan Selatan Ustadz, agar mungkin juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, euforianya menyambut haul beliau, membacakan manaqib beliau dan lain sebagainya, dan eh, belajar dengan ilmu-ilmu beliau begitu Ustadz. Oke, baik. Yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang begitu luar biasa, akhlak-akhlak karena yang begitu luar biasa yang beliau ajarkan. Dan ternyata sedikit banyaknya bahkan ini menjadi tolak ukur bagi semuanya, bahwa ketika seseorang itu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keuntungan besarlah yang akan didapatkannya. Orang yang ada di sekitarnya akan merasakan keindahan yang begitu luar biasa. Dan maka ini pula yang ada pada ulama-ulama kita. Mereka menggoreskan tinta-tinta yang manis, tinta-tinta yang indah. Dan ini menjadi tolak ukur bagi kita semua. Memang setiap kita kan memiliki keterbatasan. Ada yang keterbatasannya di finansial. Namun ada yang Allah berikan kepada mereka memang finansialnya terbatas. Cuma sisi lainnya apa? Tenaganya yang kuat. Maka tenaga yang kuat ini pun adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Maka gunakanlah anugerah tersebut. Pemikiran, ada orang yang pemikirannya Masya Allah memberikan sesuatu hal yang indah, maka gunakanlah pemikiran tersebut agar menjadi tolak ukur bagi dirinya dan menjadikan sesuatu yang indah bagi dirinya. Terkhusus adalah kalau dalam kehidupan kita tidak jauh dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan tidak jauh apa yang dicontohkan oleh paguruan-paguruan kita. Karena kan paguruan kita ini Masya Allah akhlak beliau luar biasa, menandakan seorang tersebut dekat dengan Allah, menandakan seseorang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah, menandakan seseorang itu memiliki martabat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita memandang beliau, rasa sejuk, rasa nyaman, rasa adem, rasa tentram, rasa bahagia itu menghampiri kepada diri kita. Melihat sidin asa nyaman, asa adem, asa sejuk. Nah, itu berarti beliau itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada perlu berbicara. Karena kan ya yang namanya kita melihat itu kan sesuatu hal yang indah sudah. Dan kita merasakan keberadaan beliau dan kita merasakan kayak apa beliau, itu sudah menusuk ke dalam hati kita. Ma'asa sejuk aku melihat sidin, ma'asa nyaman aku melihat sidin. Ini adalah bagian dari anugerah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini tidak lain adalah ketika seseorang itu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun jadi pertanyaan, mun duit kada dapang, Nabi kan bukan dikategorikan orang yang sugih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang biasa saja. Bahkan menurut riwayat beliau kada ada meninggalkan harta apa-apa. Bahkan hari ini beliau makan, besok belum tentu lagi beliau makan. Inilah menandakan bahwa segala sesuatu kebaikan itu bukan hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam apapun itu bisa. Maka apa yang kalau kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita, seumpama ada hal yang kurang nih dari diri kita, tetangga kita ada meminta hajat, apa yang kalau kita bantu kepada mereka. Karena orang yang di sekitar kita akan menjadi saksi utama ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang indah. Memang pada dasarnya kita menyadari semua bahwa ada malaikat yang pencatat dari segala amal kita. Yang baik ada yang tukang catat, yang kada baik pun ada yang tukang catat. Namun ketika ada goresan-goresan yang indah kepada orang yang ada di sekitar kita, maka pada dasarnya goresan itu akan menjadi tambahan amal bagi kita-kita semua. Meskipun kan kadang jarba amal hendak dilihat orang, kita kada tahu apa yang digawe sidin. Apakah itu memang kebiasaan beliau? Kan? Tapi kalau itu sudah kebiasaan beliau, berarti beliau memang bukan hendak dilihat, tapi memang sifat beliau. Tapi ketika sesuatu yang kada baik pada diri kita, maka disinilah yang utama bagi kita memperbaiki dari sesuatu yang kada baik tersebut. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan pemaparan yang begitu lugas untuk kami, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dari dari sosok seorang Syekh Hasan Al-Banjari yang kita bisa jadikan contoh dalam kehidupan kita.
Sehat-sehat panjang umur Ustadz, nanti kita ketemu lagi lain kesempatan. Amin, amin, amin. Dan sanak Pro 4, kami pamit undur diri dari ruang negara Anda. Salah hilap mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin.